sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau biasa disebut dengan kertas kerja, yaitu lembaran kertas berlajur, berkolom yang digunakan atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Ini maksudnya tidak digunakan dengan komputer ya teman-teman, jadi manual dengan tenaga manusia. Kalau pakai komputer kan enak tuh, tinggal masukin jurnal nanti bisa masuk ke laporan keuangan, jadi kita nggak usah posting, nggak usah ngerjain neraca lajur gitu, jadi enak banget. Nah, ini kita bahas yang manualnya. Guna neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, kegunaan dari neraca lajur ini supaya kita cepat dalam membuat laporan keuangan. Neraca lajur berisi semua informasi untuk laporan keuangan, seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian. Nah, ini maksudnya neraca saldo, teman-teman. Lalu lanjut yaitu dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Nah, maksudnya ini setelah kita mencantumkan neraca saldo, maka kolom yang selanjutnya itu adalah kolom jurnal penyesuaian. Dilanjut lagi dengan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu kita sudah bisa membuat sebuah laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, ini tentunya mempermudah seorang tenaga akuntansi dalam melaporkan keuangan karena bisa cepat dalam melakukan pelaporan keuangan. Pengertian udah. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi neraca lajur. Ini dia. Sebagai alat bantu memudahkan penyusunan laporan keuangan manual. Namun, neraca lajur bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi formal. Maksudnya di sini yaitu neraca lajur ini tuh pilihan, bisa disebut dengan opsional. Kenapa? Karena tenaga akuntansi bisa memilih apakah dia membuat neraca lajur atau tidak. Karena tanpa membuat neraca lajur pun dia tetap bisa membuat laporan keuangan, teman-teman, yaitu dari buku besar yang sudah diposting jurnal penyesuaiannya, dihitung saldonya itu ada berapa gitu. Kalau misalnya mau membuat neraca lajur itu malah lebih bagus, teman-teman, karena tenaga akuntansi bisa cepet banget dalam membuat laporan keuangan, karena kegunaannya itu membantu supaya mudah dalam melaporkan keuangan. Kan biasanya itu pimpinan ingin cepat-cepat dapat suatu laporan keuangan tanpa lama-lama menunggu. Nah, maka akan digunakan neraca lajur ini supaya cepat dalam menghasilkan laporan keuangan gitu. Lanjut lagi ya teman-teman nih. Suatu landasan memeriksa rekening buku besar yang disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan. Maksudnya neraca lajur ini tuh untuk memeriksa rekening buku besar apakah sudah benar atau belum, yaitu dengan cara melihat keseimbangan dari neraca lajur, teman-teman. Oke, ini dia tampilan dari neraca lajur. Contoh kertas kerja atau neraca lajur. Ini dia, teman-teman. Neraca lajur biasanya tuh di atasnya itu ada nama perusahaan, terus ada nama neraca lajur, lalu ada periode akuntansi. Nah, kalau di sini contohnya itu adalah perusahaan Maju Makmur, nama neraca lajur, periodenya per 30 Juni 2019. Nah, ini dia kolom-kolomnya, teman-teman. Dimulai dari kolom nomor akun atau kode akun, dilanjut dengan nama akun, lalu ada neraca saldo, yaitu ada kolom debit dan kredit. Lanjut lagi yaitu ada jurnal penyesuaian, teman-teman, karena neraca saldo itu harus disesuaikan. Sesuaikannya itu di akhir periode akuntansi. Kalau akhir periodenya di 31 Desember, maka penyesuaiannya dilakukan di 31 Desember. Setelah neraca saldo dan penyesuaian, maka ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian, teman-teman. Lalu dilanjut dengan membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau neraca. Kalau laporan laba rugi, nah kita tinggal mengambil saldo yang berasal dari pendapatan dan beban. Kalau neraca, kita tinggal mengambil saldo dari aset, liabilitas, dan ekuitas gitu. Jadi itu, teman-teman, dari bentuk neraca lajur.
Gimana teman-teman, udah jelas atau belum? Kalau belum silahkan komentar di kolom komentar, pasti akan aku jawab. Jadi intinya gini teman-teman, kalau neraca saldo itu adalah suatu daftar yang berisi akun-akun yang ada di dalam buku besar, kita salin di neraca saldo itu. Lalu kalau neraca lajur itu supaya tenaga akuntansi dapat cepat dalam membuat laporan keuangan, karena ini mempermudah banget. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.